Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Baik adik-adik, ini adalah evaluasi tugas pada pertemuan yang lalu. Kita mulai dari jim pada halaman 22. Lihat di situ ada contoh soal cara menjawab. Yang pertama al-mithalu, contoh Mada tarkabu Maryamu. Kemudian di dalam kurung ada urjuha. Acuan untuk menjawab soal-soal yang ada adalah apa yang ada di dalam tanda kurung tersebut, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Lihat, Mada tarkabu Maryamu. Apa yang sedang dinaiki oleh Maryam. Kemudian di dalam kurung ada urjuha. Urjuha adalah ayunan. Dan di bawahnya jawabannya adalah tarkabu Maryamu al-urjuhata. Jadi Maryam tarkabu sedang menaiki al-urjuhah. Urjuhah ini acuannya adalah dari tanda kurung yang ada di atas, di samping soal. Jadi tanda kurung yang ada di samping soal itu akan menjadi acuan untuk menjawab. Dan ini akan dijadikan sebagai objek. Karena pertanyaan mada tarkabu Maryamu, apa yang sedang dinaiki Maryam, apa yang dicari adalah objeknya. Nah, jawaban objek itu adalah yang ada di dalam kurung. Maka kita turunkan, mada itu kita hapus, tarkabu kita turunkan, Maryam kita turunkan, urjuhah kita turunkan, akan tapi kita tambahi, yang pertama ada alif lam, kemudian tanwinnya kita ubah. Ya. Kita ubah. Dari tun kemudian menjadi ta. Kenapa ta? Karena posisinya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu harokatnya harus fathah. Ya. Kemudian kita masuk ke soal yang pertama. Mada yamla'u Mahmudun? Apa yang sedang diisi oleh Mahmud? Ya, yamla'u sedang mengisi. Kemudian dalam kurung ada satlun. Satlun artinya ember. Maka jawabannya adalah kita turunkan, madanya kita hapus, yamla'u, kemudian Mahmudun seperti contoh soal yang di atas. Kemudian satlun kita turunkan menjadi, tadi kita tambahkan alif lam, menjadi as-satlun apa as-satla? As-satla. Berarti jawabannya adalah yamla'u Mahmudun as-satla. Ya, seperti demikian. Kemudian yang kedua, madza tal'abu Fatimatu? Kemudian ada quratun. Maka kita turunkan tal'abu Fatimatu, dari quratun kita tambahkan alif lam menjadi al-quratun, tunnya kita hapus menjadi al-qurata. Madza tal'abu Fatimatu? Tal'abu Fatimatu al-qurata. Kemudian nomor 3, madza yas'adu Tariqun? Kemudian dalam kurung ada sulamun. Apa yang sedang dinaiki oleh Tariq? Kemudian dalam kurung ada sulamun, artinya tangga. Maka kita turunkan yas'adu Tariqun as-sulama. Kemudian yang keempat, madza ta'kulu Laila? Kemudian di situ ada tufahun. Maka kita turunkan ta'kulu Laila at-tufaha. Kita tambahkan alif lam, kemudian harokatnya dari dhammatin kita ubah menjadi fathatin. Tapi karena ditambahkan alif lam maka menjadi fathah saja. Madza ta'kulu Laila tufahun? Madza ta'kulu Laila tufahun? Maka jawabannya ta'kulu Laila at-tufaha. Kemudian yang kelima, madza yaktubu tilmidhu? Apa yang sedang ditulis oleh murid itu? Kemudian ada darsun, ini objeknya. Kita turunkan yaktubu at-tilmidhu darsun, kita tambahkan alif lam menjadi ad-darsa. Seperti itu. Ya, madza yaktubu at-tilmidhu darsun, berarti kita turunkan yaktubu at-tilmidhu ad-darsa. Jadi pada latihan jim ini, pada halaman 22, kita hanya memasukkan objek-objek itu ya sebagai jawaban pada setiap pertanyaan. Caranya kita tulis kembali soalnya dengan menghapus pertanyaannya, kemudian kita masukkan objek tersebut dengan tambahan alif lam, kemudian tanwinnya kita hapus dan kita rubah harokatnya. Ya, demikian. Dan ini ada hubungan dengan ilmu nahwu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nahwu dasar bahwasanya dalam membuat kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek. Walaupun tidak semesti harus seperti itu. Karena kita belajar untuk susunan yang berkaitan dengan hal ini saja. Ya, mulai dari subjek, predikat, dan objek. Subjek pelakunya, predikat kata kerjanya, objek adalah maf'ulun bihnya. Jadi subjek pelakunya disebut dengan fa'il, predikat disebut dengan fi'il, pekerjaannya, kemudian objek adalah yang dikenai pekerjaan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya pada halaman 23.
23. Lihat, di situ ada contoh soal. Al-mithalu, madza yarkabu al-urjuhah? Man yarkabu al-urjuhah, afwan. Jadi kalau udah ada pertanyaan man, maka yang ditanya adalah pelakunya. Man yarkabu al-urjuhah? Siapa yang sedang menaiki ayunan? Kemudian di sampingnya ada Maryam. Nah, ini adalah Maryam. Maka Maryam ini yang di dalam kurung ini akan digunakan sebagai pengganti kata tanya man. Karena man ini biasanya ditanyakan untuk pelaku. Siapa sih yang sedang menaiki ayunan? Kemudian di dalam kurung ada Maryam. Maka tinggal kita turunkan Maryam, ya, dihapus mannya, kita turunkan Maryam di awal. Kalau tadi di awal itu kita dalam kurung untuk menjadi objek, kalau ini dalam kurung sebagai subjek. Kita turunkan Maryam, kemudian dari yarkabu, kenapa berubah di situ jadi tarkabu? Karena Maryam kedudukan seperti dia perempuan. Ya, maka dari yarkabu, kalau pelakunya atau subjeknya dia perempuan, berarti dia perempuan itu kalau dalam bahasa Arab dhamirnya disebut dengan hiya, maka dari fi'il yarkabu kalau hiya berubah menjadi tarkabu. Ya. Jadi di sini kemudian al-urjuhata. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan subjeknya, kemudian fi'ilnya mengikuti kondisi subjek. Ya, lihat kita masukkan di situ Maryam, dimasukkan kemudian fi'il dari yarkabu berubah menjadi tarkabu. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kondisi fa'il. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Lihat di situ ada man. Man yamla'u as-satlah. Man, siapa yang sedang mengisi ember? Di situ ada Mahmud. Ya. Maka kita turunkan Mahmudun yamla'u as-satlah. Lihat. Mahmud turun, kemudian yamla'u. Kenapa tetap yamla'u? Karena Mahmud ini dia satu orang laki-laki seperti dhamir huwa, kata ganti huwa. Maka yamla'u tetap tidak ada perubahan. Yamla'u kalau huwa bagaimana? Tetap yamla'u. Berarti jawabannya Mahmudun yamla'u as-satla. Mahmud yang sedang mengisi ember. Kemudian soal nomor 2, man yal'abu al-qurata? Man yal'abu al-qurata? Siapa yang sedang bermain bola? Kemudian di dalam kurung itu ada jawaban ana, saya. Nah, ini akan menjadi subjek sebagai pengganti kata tanya man. Man yal'abu al-qurata? Kemudian ana. Maka kita turunkan ana. Kemudian yal'abu. Yal'abu kalau dhamirnya ana bagaimana? Ditambahkan satu huruf di depannya, maka akan menjadi perubahan ana al'abu al-qurata. Seperti itu. Ya. Kemudian nomor 3, man yas'adu as-sulama? Siapa yang sedang menaiki tangga? Kemudian situ ada dhamir nahnu, kata ganti nahnu, kami. Ya. Maka kita turunkan sebagaimana soal-soal sebelumnya. Nahnu, kemudian yas'adu. Yas'adu kalau fi'il dhamirnya nahnu, pelakunya nahnu kita, maka berubah menjadi nas'adu karena dirubah, di depannya ditambahkan satu huruf nun. Nahnu nas'adu as-sulama. Ya, seperti itu. Man yas'adu as-sulama, kemudian situ ada nahnu, maka dimasukkan nahnu nas'adu as-sulama. Kemudian yang nomor 4, di situ ada pertanyaan, man ya'kulu at-tufaha, kemudian di situ ada dalam kurung abun. Man ya'kulu at-tufaha? Siapa yang sedang memakan buah apel itu? Kemudian di situ ada dalam kurung abun, artinya ayah. Jadi kita turunkan jawabannya abun, tapi ditambahkan alif lam. Al-abu, ya. Kenapa ditambahkan alif lam? Karena sudah ketahuan orangnya, maka kita tambahkan alif lam. Al-abu ya'kulu at-tufaha. Ya, al-abu ya'kulu at-tufaha. Kalau kita jawab abun ya'kulu at-tufaha, abun ayah sedang memakan buah itu. Ayah siapa? Masih umum. Tapi karena ayah itu sudah diketahui, maka kita tambahkan alif lam. Al-abu ya'kulu at-tufaha. Nah, al-abu ini posisinya juga sebagai mubtada. Mubtada itu harus ma'rifah. Ini pembelajaran yang mungkin belum bisa diambil untuk jenjang saat ini. Jadi kita turunkan al-abu ya'kulu at-tufaha. Kemudian yang kelima, man yaktubu ad-darsa? Di situ ada tilmidun. Siapa yang sedang menulis ad-darsa, pelajaran itu. Kemudian di situ ada tilmidun. Ada seorang murid. Maka kita turunkan sama seperti nomor 4, kita tambahkan alif lam, at-tilmidhu yaktubu ad-darsa. Kenapa harus tambahkan alif lam? Karena pelajaran itu sudah diketahui, ya. Kemudian juga muridnya harus sudah diketahui, maka kita tambahkan alif lam, ya. At-tilmidhu yaktubu ad-darsa. Baik, adik-adik sekalian, untuk halaman 23 ini latihannya adalah mengubah atau memasukkan pelaku-pelaku atau fa'il-fa'il yang ada di dalam kurung itu. Ya, kemudian fi'ilnya juga menyesuaikan dengan kondisi fa'il atau subjek.
Baik, sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya. Dan di situ ada contoh soal, dal ada perintahnya hawil kama fil misal, ubahlah sebagaimana tertera pada contoh ini. Lihat al-misal, contoh, tarkabu Maryamu al-urjuhata. Jadi, tarkabu Maryamu al-urjuhah, Maryam sedang menaiki ayunan. Ya, kemudian di bawahnya ada tanda kurung dan tutup kurung, di situ ada berisikan 5 butir pelaku, ya. Nanti ini akan dimasukkan. Jadi, pada latihan ini kita disuruh memasukkan pelaku-pelaku itu, kemudian fiilnya, kata kerjanya menyesuaikan dengan kondisi fa'il atau pelaku. Jadi, pertama kita masukkan subjeknya, kemudian predikatnya atau kata kerjanya atau fiilnya akan menyesuaikan dengan kondisi fa'il, ya. Lihat, saya perkataan tarkabu Maryam al-urjuhah, Maryam sedang menaiki ayunan. Kemudian di situ ada Mahmud, ya, kita masukkan seperti tadi sudah dibahas, dimasukkan pelakunya. Kemudian fiilnya atau predikatnya atau kata kerjanya juga menyesuaikan dengan kondisi fa'il pelaku. Lihat, dari tarkabu Maryam al-urjuhah, maka karena pelakunya itu Mahmud, maka dari fiil tarkabu menyesuaikan dengan kondisi fa'il yaitu Mahmud, maka berubah menjadi yarkabu. Kenapa yarkabu? Karena Mahmud ini dia satu orang laki-laki, ya, maka fiilnya adalah, kata kerjaan adalah yarkabu. Yarkabu, kemudian dimasukkan Mahmudnya, Mahmudun al-urjuhata, ya, al-urjuhata. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan fa'ilnya, kemudian juga fiilnya menyesuaikan dengan kondisi fa'il. Adapun objeknya tidak akan ada perubahan. Lihat, dari tarkabu Maryam al-urjuhah, Maryam sedang menaiki ayunan, Maryam pelakunya diganti dengan Mahmud, kemudian fiilnya menyesuaikan dengan kondisi fa'il yaitu Mahmud. Mahmud yarkabu Mahmudun al-urjuhata. Kemudian yang kedua juga di situ ada anta, engkau satu orang laki-laki. Kita masukkan pelakunya anta, kemudian fi'il dari yarkabu. Bagaimana kalau yarkabu, kalau dhamirnya anta, maka berubah menjadi tarkabu, menyesuaikan. Anta tarkabu al-urjuhata. Kemudian yang ketiga juga pelakunya adalah anti, engkau satu orang perempuan. Kemudian dari yarkabu, tarkabu berubah menyesuaikan, kalau dhamirnya anti maka tarkabina, depannya ta, kemudian di akhir ditambahkan ya dan nun. Anti tarkabina al-urjuhata. Kau satu orang perempuan sedang menaiki al-urjuhah ayunan. Kemudian yang keempat, ana, kita masukkan dari tarkabu Maryam al-urjuhah, kalau dhamirnya ana, pelakunya adalah ana, saya, maka kita masukkan ana, kemudian dari fi'il tarkabu diubah. Bagaimana kalau ana ditambahkan satu huruf di depannya berupa alif, maka berubah menjadi arkabu. Ana arkabu al-urjuhata. Kemudian di bawah juga, bagaimana kalau dhamirnya atau fa'ilnya itu dia nahnu, kita. Maka kita turunkan nahnu, kemudian dari fi'il tarkabu berubah menjadi narkabu. Nahnu narkabu al-urjuhata. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke soal. Di situ ada Hussamun yas'adu as-sullama. Hussam yas'adu as-sullama. Ini jawabannya sepertinya tidak muat di buku ini. Dan kemarin beberapa siswa-siswa yang aktif, siswa atau siswi yang aktif, yang benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen belajar, mereka bertanya, bagaimana Ustadz kalau dikerjain buku tulis karena ini tidak muat. Silakan, itu lebih bagus dan lebih rapi. Ya, kalau di sini tidak cukup. Baik. Di situ ada soal yang pertama, Hussamun yas'adu as-sullama. Hussam sedang menaiki tangga. Kemudian yang pertama, Zainab, kita masukkan Zainab. Maka dari Hussam yas'adu as-sullama kita masukkan Zainabu. Ya, yang pertama Zainabu, kemudian dari yas'adu kita ubah. Bagaimana kalau dari yas'adu, kalau Zainab fa'ilnya, pelakunya, maka Zainab dia satu orang perempuan, berarti kedudukan seperti hiya. Maka fi'il yas'adu, kalau pelakunya adalah hiya, maka diubah menjadi tas'adu. Berarti Zainabu tas'adu as-sullama. Ya, seperti itu. Kemudian anta, maka kita masukkan anta, dari yas'adu berubah menjadi, bagaimana kalau fi'ilnya pelakunya anta, bagaimana fi'il dari yas'adu, kalau fa'ilnya atau pelakunya itu anta, maka tambahkan satu huruf depannya berupa ta. Berarti anta tas'adu as-sullama. Ya, kemudian yang ketiga, anti. Lihat, anti dari yas'adu bagaimana? Berubah menjadi depannya tambahkan ta, kemudian di bawahnya tambahkan ya, di belakangnya tambahkan ya dan nun. Berarti anti tas'adina as-sullama. Ya, anti tas'adina as-sullama. Kemudian yang keempat, ana.
Ini mudah sekali, tinggal masukkan ana, kemudian dari yas'adu tambahkan satu huruf di depannya alif, maka ana dari yas'adu berubah menjadi as'adu. Ana as'adu as-sullama. Kemudian yang terakhir yaitu nahnu, kita turunkan nahnu, kemudian dari yas'adu kita tambahkan nun di depannya, berubah menyesuaikan dengan kondisi fa'il pelakunya. Maka dari Hussamun yas'adu as-sullama, maka kalau dhamirnya nahnu, maka nahnu nas'adu as-sullama. Baik. Insyaallah sudah paham ya. Di situ sudah ada contohnya, tinggal kita menyesuaikan saja. Kemudian masuk yang kedua, di situ ada hamzatun yal'abu al-qurata. Bagaimana kalau hamzah sedang bermain bola? Bola itu. Kemudian bagaimana kalau fa'ilnya Khadijah? Kita turunkan Khadijatun. Kemudian dari yal'abu berubah menjadi apa? Misalkan Khadijah berarti dia satu orang perempuan, berarti kedudukan hiya. Maka dari hamzatun yal'abu al-qurata kita turunkan menjadi Khadijatun. Dari yal'abu karena hiya maka tal'abu. Khadijatu tal'abu al-qurata. Kemudian dhamir anta, kalau pelakunya adalah anta, kita turunkan anta dari hamzah yal'abu al-qurata, anta, hapus hamzahnya anta, kemudian yal'abu. Bagaimana kalau yal'abu, kalau dhamirnya anta, maka tambahkan di depannya ta, anta tal'abu al-qurata. Ya, seperti itu. Kemudian kalau anti, kita hapus hamzahnya, berarti anti dari yal'abu. Bagaimana kalau anti? Nah, tambahkan depannya ta, kemudian belakangnya tambahkan ya dan nun. Anti tal'abina al-qurata. Kemudian ana, mudah sekali, tinggal turunkan ana, kemudian yal'abu. Kita ubah bagaimana kalau ana, tambahkan alif di depannya dari yal'abu maka menjadi ana al'abu al-qurata. Kemudian nahnu, ini juga mudah sekali. Kita turunkan nahnu dari yal'abu diubah menjadi nal'abu, ya. Nahnu nal'abu al-qurata. Baik. Kemudian yang ketiga, di situ ada soal badrun yamla'u as-satla. Badar sedang mengisi as-satla. As-satla itu adalah ember. Kemudian kita turunkan Laila, ya, menggantikan badar. Laila, kemudian yamla'u. Kalau yamla'u itu kan karena badar ini kedudukan dia satu orang laki-laki. Dan bagaimana kalau pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya dia itu Laila? Maka Laila berkat dari yamla'u diubah menjadi tamla'u. Kenapa? Karena Laila ini kedudukan dia satu orang perempuan, hiya berarti. Bagaimana fi'il yamla'u kalau dhamirnya hiya? Berarti diubah depannya dari ya menjadi ta. Laila tamla'u as-satla. Kemudian di situ ada anta, ya, kita turunkan anta, kemudian yamla dari fi'il yamla'u diubah. Bagaimana kalau anta? Sama, dia di depannya tambahkan ta, berarti anta tal'abu, anta tamla'u as-satla, afwan. Ya, anta tamla'u as-satla. Kemudian yang ketiga, anti, dari badar yamla'u as-satla, badar dihapus. Bagaimana kalau pelakunya anti? Turunkan anti, dari yamla'u kita tambahkan depannya ta, kemudian di akhirnya tambahkan ya dan nun. Anti tamla'ina as-satla. Kemudian ana, di situ ada ana, kita turunkan ana sebagai pengganti badar. Ana dari yamla'u maka kita tambahkan alif saja di depannya sebagai pengganti ya. Ana amla'u as-satla. Dan nahnu juga sama. Turunkan nahnu, kemudian dari yamla'u kita turunkan nahnu, kemudian yamla'u berubah menjadi namla'u. Nahnu namla'u as-satla. Kemudian yang keempat, situ ada al-um tusalliya al-maghrib. Jadi al-um tusalliya al-maghrib. Jadi ibu itu sedang salat maghrib. Ya, salat maghrib. Kemudian bagaimana kalau pelakunya al-abu, itu ayah itu? Maka kita turunkan al-abu, kemudian dari tusalli. Kenapa tusalli? Karena al-um ini kedudukannya hiya, ya. Maka kalau al-abu, ayah itu, maka dia fi'il tusalli berubah menjadi yusalli. Kenapa? Karena al-abu kedudukan seperti huwa. Al-abu yusalli al-maghrib. Ya, al-abu yusalli al-maghriba. Kemudian bagaimana kalau anta dari al-um tusalli al-maghrib? Kita turunkan anta, kemudian dari fi'il yusalli, dari fi'il tusalli. Maka kalau anta hampir sama dengan dhamir hiya, berarti tambahkan depannya ta, anta tusalliya al-maghriba. Sekarang di situ ada anti, maka dari al-um tusalli al-maghrib maka kita hapus al-umnya, anti, kita turunkan anti, kemudian dari fi'il tusalli. Bagaimana kalau anti? Depannya tetap ta, kemudian di akhirnya ya dan nun. Berarti anti tusallina al-maghriba. Ya, anti tusallina al-maghriba.
Kemudian bagaimana kalau ana? Maka kita turunkan ana, kemudian tusalli ini berubah menjadi usolli. Ya. Akan tambahkan satu huruf alif di depannya, ana usalli al-maghriba. Kemudian di akhir di situ ada nahnu, maka kita turunkan nahnu, kemudian dari tusalli berubah menjadi nusalli. Tambahkan nun di depannya, nahnu nusalli al-maghriba. Baik, sekarang kita masuk soal nomor 5. Di situ ada al-mudarrisatu taqra'u al-mushafa. Al-mudarrisatu, guru perempuan itu, taqra'u sedang membaca al-mushafa, Al-Qur'an. Baik, kita ubah. Di situ bagaimana kalau pelakunya at-tilmidzu, murid itu. Maka kita turunkan dari al-mudarrisatu, kita hapus al-mudarrisatu, kita turunkan at-tilmidzu. Kemudian dari taqra'u, kenapa taqra'u? Karena al-mudarrisatu itu kedudukan seperti dia perempuan, satu orang laki-laki, kedudukan seperti dhamir hiya. Ya, maka fi'il yaqra'u menyesuaikan menjadi taqra'u. Sekarang kalau pelakunya adalah tilmidzu, murid, satu orang murid laki-laki. At-tilmidzu, kemudian dari yaqra, maka taqra'u berubah menjadi yaqra'u karena tilmidzu ini dia satu orang laki-laki. Kalau al-mudarrisatu tadi dia satu orang perempuan, maka fi'ilnya kata kerjanya taqra'u berubah menyesuaikan dengan al-mudarrisatu. Kalau sekarang at-tilmidzu maka berubah menjadi yaqra'u. At-tilmidzu yaqra'u al-mushafa. Jadi murid itu sedang membaca Al-Qur'an, mushaf. Ya. Kemudian bagaimana kalau anta? Maka kita turunkan al-mudarrisatu dihapus, anta, kemudian dari yaqra'u taqra'u tetap menjadi taqra'u karena kalau anta depan tambahkan ta. Jadi menjadi anta taqra'u al-mushafa. Kemudian bagaimana kalau anti? Pelakunya adalah anti, engkau satu orang perempuan, maka kita turunkan anti dari taqra'u berarti tambahkan depannya ta, kemudian di akhirnya tambahkan ya dan nun. Anti taqra'ina al-mushafa. Ya. Kemudian bagaimana selanjutnya kalau ana? Kita turunkan ana, kemudian dari taqra'u diubah. Kalau ana depannya tambahkan alif, ana aqra'u al-mushafa. Ya, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kalau nahnu? Kita turunkan nahnu, kemudian dari taqra'u kita ubah menjadi naqra'u karena depannya tambahkan nun. Kalau dhamir nahnu kata ganti nahnu. Berarti nahnu naqra'u al-mushafa. Ya, demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami bersama, ya, baik dari adik-adik sekalian atau wali-wali siswa adik-adik sekalian yang sudah membantu adik-adik dalam mengerjakan latihan-latihan yang ada. Memang dalam kondisi pandemi ini kita mungkin tidak bisa mendapatkan 100% perfect ya, akan tapi kita memaksimalkan fasilitas yang ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini sehingga kita bisa belajar ilmu syar'i bersama-sama dengan tariqah talaqi, yaitu saling tatap muka. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.